Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang nanti kita akan perbincangkan dari awal hingga akhir. Apa nih Pak yang ingin kita bahas kali ini? Baik Pak Doni, saya lagi dapat berita yang cukup menyentuh hati saya gitu Pak. Oh gitu, apa nih Pak? Karena ada seorang anak tukang beca namanya Raeni di daerah Kendal. Iya. Itu meraih S3 di Inggris Pak. Weh, keren dong. S3 Pak ya, S3 loh Pak, bukan S1, S2 berarti udah lewat kan? Lagi cendol Pak ya. Oke. Nah jadi ini S3 di Inggris kan, dan di Inggris lagi Pak. Ya kan bahasanya bukan bahasa Indonesia Pak. Iya. Menurut saya bahasa kuliah di Indonesia saja untuk meraih gelar S3 kan tidak mudah. Iya. Apalagi meraih S3 di luar negeri. Nah, gitu. itu lebih keren lagi tuh, Pak. Dan ditambah lagi dia hanya dan tanda kutip ya, bukan saya menghina pekerjaan profesi ya, tapi hanya itu maksudnya karena memang secara penghasilan tidak besar sebagai tukang beca ayahnya gitu. Nah, ini menurut saya fenomena yang sangat memotivasi anak-anak Indonesia harusnya ya, anak bangsa. Karena apa? Kan masih banyak anak-anak bangsa yang mungkin bapaknya lebih baik perekonomiannya, ya minimal PNS, anak PNS misalnya, atau mungkin dia anak pemilik warung Tegal gitu, pemilik warteg, itu kan bisa dibilang penghasilannya lebih besar gitu. Tapi kan belum tentu anak-anak mereka itu berprestasi. Tapi kok anak-anak yang secara ekonomi lebih rendah aja bisa sampai ke luar negeri, ke mancanegara, bahkan sampai gelar pendidikan tertinggi lah seperti itu. Nah, menurut saya berarti sebetulnya bisa, tapi kenapa bisa seperti itu gitu? Baik Pak, silakan mungkin kita bisa perbincangkan hal ini. Ya, ini menarik Pak untuk kita perbincangkan ya, karena ada sosok seorang ayah yang profesinya mungkin banyak orang yang nggak melirik. Posisi yang kesannya itu rendahan. Ya kesannya gitu ya. Tetapi kok anaknya bisa memiliki masa depan yang berbeda banget sama orang tuanya. Nah ini yang kadang-kala membuat saya juga merenung Pak. Kok saya nggak bisa? Ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya jujur aja. Kok anaknya orang yang kadang kita nganggap rendah bisa berhasil? Ya saya, yang orang tua saya ya mungkin nggak kaya-kaya amat, tapi kok prestasi saya nggak sama gitu. Nah, kalau saya telusuri Pak ya, mengapa banyak orang-orang di luar sana ya meskipun mereka ini dilahirkan dari orang tua yang ya dalam tanda kutip ya secara ekonomi juga biasa-biasa aja. Saya nggak bilang miskin ya, saya bilang biasa-biasa aja, tapi anaknya kok sukses. Pasti ada cara yang kita banyak yang nggak tahu bagaimana orang-orang ini bisa membesarkan anaknya hingga memiliki masa depan yang sangat berbeda dengan orang tuanya. Dan itu kan nggak mungkin simsalabim ya Pak ya? Nggak mungkin simsalabim, pasti ada proses di baliknya. Nah di sini sangat ini Pak ya, sangat menginspirasi kalau menurut saya. Pastinya kan orang tua yang dalam tanda kutip ya, secara ekonomi misalnya biasa-biasa aja ini, mereka punya cara pandang yang jauh ke depan. Ini nggak banyak loh Pak. Even orang kaya aja ya, mereka kadang berpikir bahwa ngapain sih anak gua harus bersusah payah sampai mendapatkan beasiswa, udah bapak kan punya banyak uang, udah bapak aja deh yang misalnya tanggung semuanya. Nah sebenarnya kalau kita sebagai orang tua memberikan mindset seperti itu kepada anak-anak kita, maka secara langsung, ya bukan secara nggak langsung Pak, secara langsung, kita menghancurkan masa depan anak itu Pak. Karena apa? Karena kebanyakan orang kaya itu senangnya memanjakan anak Pak. Padahal bagaimana anak kita bisa sukses di masa depan kalau cara kita mendidik anak-anak kita tuh dengan cara memanjakan. Ada nggak Pak Hafiz pernah lihat gitu?
orang sukses ya lahir dari orang tua yang memanjakan anaknya. Kalau memanjakan ya, kayaknya sih belum pernah lihat. Tapi kalau anak orang kaya ada yang sukses ya. Iya, itu Anak-anak orang kaya. nggak aneh. Itu nggak aneh. Mereka punya modal. Iya. Kenapa anaknya harus nggak sukses? Iya, tapi tidak memanjakan gitu ya. Iya, itu sudah pasti, Pak. Karena kalau kita memanjakan anak, anak akan padam, Pak, daya juangnya untuk meraih masa depannya. Karena apa-apa dikasih. Ya tidak ada perjuangan di sana. Nah, makanya saya pernah tuh Pak, terinspirasi oleh seorang motivator dari Singapura ya, namanya Adam Khoo. Adam Khoo ini anak orang kaya Pak. Tinggalnya aja di lingkungan yang elit di Singapura. Tetapi bapaknya Raja Tega Pak. Maksudnya? Cara ngedidik Adam Khoo. Dari kecil Adam Khoo nggak dikasih uang jajan. Oh, nggak dikasih. Iya. Jadi masih mendingan saya dong. Iya, Masih makanya dapat uang jajan. jadinya begini. Jadi ini nggak usah kasih-kasih sama sekali gitu ya. Iya, dia bilang kalau kamu mau dapat uang jajan, kerja. Bayangin loh, dari usia anak-anak sudah dibegitukan. Kalau kamu pengen makan di sekolah, bawa bekal di rumah. Wah, itu kan kesannya sadis Pak ya. Ini kok orang kaya pelit banget sih sama anaknya. Nah ternyata ada pembelajaran Pak di sana. Orang tuanya tahu, gue memang kaya. Tetapi anak gue kan nggak seperti gue gitu. Anak gue belum pernah merasakan pahitnya kehidupan. Masa sudah sejak kecil gue berikan semuanya, bagaimana nanti dia besar kelak gitu. Pasti ini menjadi manusia yang lemah. Nah makanya si ayahnya nggak ingin memanjakan Adam Khoo. Ya suatu hari Adam Khoo kan melihat nih teman-temannya yang kaya ya. Kok enak ya jadi anak orang kaya, apa-apa bisa kebeli, mau main game bisa kebeli gamenya, terus kemana-mana dianterin sama supir pribadi. Ya adalah istilahnya Kecemburuan. kecemburuan di sana gitu. Nah Adam Khoo ngomong ke ayahnya bahwa dia pengen minta dibeliin game. Boleh, tapi ayah kasih modal. Maksudnya? Dikasih modal untuk jualan, ya. Nah nanti hasil jualan itu, uangnya bisa dibelikan game. Iya. Ya intinya usaha dulu ya, Gen. Usaha dulu, Pak. Jadi nggak ada makan siang gratis. Kata orang-orang elit di atas gitu kan. Nah, di sini seharusnya kita bisa memetik pembelajaran, Pak. Bahwa cara didik orang tua kepada anak, itulah yang menjadi rahasia. Mengapa anak dari orang yang kelihatannya ini ya dari ekonomi lemah, tapi kok bisa melahirkan anak yang sukses di masa depannya. Jadi nggak ada yang ini Pak, rahasia-rahasia amat tuh nggak ada. Kita hanya sendiri sebagai orang tua yang mau belajar gitu, bagaimana sih menjadi orang tua yang bisa bikin anaknya sukses. Tetapi kalau kita merasa punya uang, kita punya segalanya, ngapain gue bikin anak gue hidup susah, gue aja juga dulu udah susah, masa anak gue susah lagi? Nah ini Pak, pola pikir yang cetek kalau menurut saya. Jadi itu Pak, udah terjawab. Sebenarnya apa yang Pak Afi tanyakan.